Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim Widi Jelasin ya, yang akan menceritakan legenda tentang Nyi Ratu Roh Kidul ya, di kamar 308. Di balik terciptanya daerah di Nusantara, cerita rakyat tak lepas menjadi bagian di dalamnya, diwariskan secara lisan atau cerita rakyat telah melegenda turun-temurun di masyarakat. Biasanya cerita rakyat dari berbagai Nusantara ini selalu mengandung pesan moral yang bisa dipetik. Berbeda dengan dongeng atau cerita fiksi lainnya, cerita rakyat dipercaya menjadi sejarah asal-usul atau awal mula sebuah tempat tercipta. Selain itu, cerita rakyat juga meninggalkan bukti atau kisah yang terbangun di suatu daerah seperti Tangkuban Perahu, Rawa Pening, Danau Toba, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, toh nyatanya ada cerita rakyat yang juga dibentuk dari kepercayaan mistis dan gaib yang acap kali disebut sebagai mitos. Seperti kisah Ratu Pantai Selatan ini misalnya, ya, sosok legendaris penghuni Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, menjadi legenda sebagai sampai sekarang keberadaan Nyi Roro Kidul ini masih terus mengundang tanda tanya, benarkah atau hanya sekedar mitos belaka? Yuk awali tahun 2021mu dengan cerita rakyat yang berasal dari Pulau Jawa ini. Digambarkan sebagai sosok cantik yang hidup di zaman kerajaan Pakuan Pajajaran. Konon katanya, Nyi Roro Kidul disebut-sebut sebagai sosok jelmaan dari Ratu Putri Kandita. Jadi, siapa sih Putri Kandita yang sebenarnya? Mari kita simak. Hidup di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, kerajaan Pakuan Pajajaran disebutkan memiliki rakyat yang damai dan sejahtera. Akibatnya para rakyat yang hidup di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi pun hidup bahagia dan sangat menghormati rakyatnya. Konon katanya, Sang Raja Prabu Siliwangi memiliki banyak anak dari berbagai selirnya. Namun, Prabu Siliwangi juga diketahui memiliki putri sematawayang dari istrinya yang sah, yakni Putri Kandita. Alhasil, ia pun telah mempersiapkan sang putri untuk menjadi pewaris tahta. Namun sayang, rencana tersebut rupanya mengundang rasa iri dan dengki dari selir dan anak-anaknya. Terlebih Putri Kandita ini memiliki pesona dan paras yang menawan. Tak terima Putri Kandita hendak dijadikan ratu, mereka pun mendatangi penyihir jahat untuk membuat hidup Putri Kandita dan ibunya nelangsa. Tanpa babi-bu, sontak saja Putri Kandita dan ibunya dibuat menderita penyakit kulit yang membuat paras cantik serta kulit bersih sang putri dihinggapi borok. Sayang seribu sayang,
Sang ibu yang sudah berusia senja tak bisa bertahan hidup lama akibat penyakit tersebut. Sementara Putri Kandita masih terus menjalani pengobatan tabib namun tak kunjung sembuh. Ya, tak jua sembuh dari penyakit kulit yang diderita. Putri Kandita justru diusir dari kerajaan. Hal itu dikarenakan Prabu Siliwangi terhasut oleh anak-anak dan para selirnya. Mereka mengatakan penyakit Putri Kandita akan memberi dampak buruk serta menularkan penyakit pada rakyat di kerajaan. Lantas dengan berat hati Prabu Siliwangi akhirnya benar-benar mengusir putri kesayangannya itu. Singkat cerita, Putri Kandita yang pergi ke hutan tanpa arah dan tujuan akhirnya tersesat. Terus berjalan hingga kelelahan, Putri Kandita akhirnya menemui laut selatan. Akibat kelelahan, putri pun beristirahat di atas batu karang. Lantas di sela tidurnya yang kelelahan itu, Putri Kandita justru dibangunkan dengan suara yang memerintahkan dirinya untuk menceburkan diri ke laut selatan. Hal itu disebutkan agar penyakit kulit sang putri segera sembuh. Sejauh mata memandang, Putri Kandita terbangun dengan hamparan pasir dan ombak di lautan lepas. Tak ada siapapun. Lantas dari mana suara tersebut berasal? Masih bertanya-tanya, Putri Kandita masih tak menemukan siapa dan dari mana suara yang berhasil membangunkannya itu. Meyakininya suara tersebut sebagai wangsit, Putri Kandita akhirnya benar-benar menceburkan diri ke lautan. Ajaib, Putri Kandita benar-benar sembuh dari penyakit borok di sekujur tubuhnya itu. Itulah sekelumit cerita rakyat kami dari tim Wijil Asem. Mohon undur pamit. Wassalam.